Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Mutia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin memaparkan materi tentang teori belajar behavioristik guna memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah belajar dan pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Febri Yulisa Triani, SPDI MPD. Sebelum ke pembahasan inti, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang teori belajar. Apa itu teori belajar? Teori belajar adalah suatu teori yang di dalamnya terdapat tata cara pengaplikasian kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa sebagai perancang metode pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas maupun di luar kelas. Macam-macam teori belajar ada 4, yaitu pertama, teori behavioristik, yang kedua, kognitif, yang ketiga, konstruktivisme, dan yang keempat, humanistik. Baik, langsung saja kita ke pembahasan inti, yaitu tentang teori belajar behavioristik. Teori ini berisi tentang perubahan tingkah laku yang terjadi karena pengalaman belajar. Belajar itu sendiri merupakan interaksi antara stimulus dan respon. Menurut teori behavioristik, dalam belajar mengajar yang terpenting adalah seseorang akan dianggap telah belajar ketika sudah menunjukkan perubahan perilaku. Dari teori ini juga, belajar dapat diartikan sebagai stimulus dan respon. Bentuk dari stimulus berupa penyampaian materi, pembentukan karakter, nasihat, dan lain-lain yang diberikan guru kepada muridnya. Sementara bentuk dari respon berupa reaksi atau tanggapan dari murid atau peserta didik terhadap stimulus yang diberikan oleh guru. Proses yang terjadi antara stimulus dan respon tidak dapat diamati dan diukur. Hal yang terpenting dan perlu diperhatikan adalah perilaku dari stimulus dan respon. Maksudnya, apa yang diberikan guru dan apa yang diterima oleh murid harus diperhatikan dan diukur. Hal itu dilakukan karena pengukuran stimulus dan respon merupakan hal yang penting agar dapat mengetahui apakah murid mengalami perubahan tingkah laku atau tidak. Pada penerapan proses belajar mengajar, teori belajar behavioristik sangat tergantung dari beberapa aspek, seperti tujuan pembelajaran, karakteristik murid, materi pembelajaran, media pembelajaran, dan fasilitas pembelajaran. Kelebihan dari teori behavioristik yaitu yang pertama, guru akan terbiasa untuk bersikap teliti dan peka saat kondisi belajar mengajar. Yang kedua, mampu mengarahkan siswa untuk belajar mandiri, berpikir linier, dan konvergen. Yang ketiga, teori ini bisa membentuk perilaku yang diinginkan. Sedangkan kekurangan dari teori behavioristik yaitu yang pertama, guru diharuskan untuk menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap. Yang kedua, dalam proses belajar mengajar, murid hanya bisa mendengar dan menghafal yang didengarkan. Yang ketiga, murid membutuhkan motivasi dari luar dan sangat bergantung pada guru. Sekian pemaparan materi dari saya tentang teori belajar behavioristik. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.